Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast saya. Kali ini kita akan membahas tentang refleksi keislaman bersama dalam ruang berpikir ulil albab, ruang untuk berenung, berpikir kritis, dan menemukan makna Islam yang dalam di balik berbagai aspek kehidupan kita. Sebelumnya, di episode kali ini saya akan membagikan sebuah ulasan singkat namun syarat makna dari sebuah buku yang mungkin pernah kita jumpai atau mungkin pernah kita baca. Judulnya Jangan Bersedih. Nah, buku ini karya Ali Ahmad At-Tantawi, seorang cendekiawan dan ulama besar dari dunia Arab yang sangat produktif menulis dalam bidang spiritualitas Islam. Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa buku ini bukan sekedar buku motivasi biasa. Buku ini menggabungkan antara hikmah spiritual, pesan psikologis, dan nilai-nilai pemikiran dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, dia ini mengajak kita bukan sekedar untuk bangkit dari kesedihan, tetapi juga memahami makna ujian dan menemukan Allah di balik setiap kesulitan. Judulnya saja udah kita tahu ya, jangan bersedih. Jangan bersedih ini berasal dari ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 40 ketika Nabi Muhammad SAW menenangkan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua Thur saat dikejar kaum Quraisy pada saat itu. Nah, beliau berkata, "Lah tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ayat ini bukan sekedar kalimat penghibur, tapi ia juga mengandung pesan-pesan pemikiran Islam yang mendalam, bahwa dalam situasi paling genting dan mencekam, seorang muslim tetap diajarkan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti dari pemikiran Islam yang ingin saya soroti. Islam adalah agama yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung atau tafakur, dan tidak reaktif terhadap suatu keadaan. Bahkan dalam kesedihan sekalipun, kita diajak untuk tetap berpikir positif dan rasional. Pada buku ini, Jangan Bersedih menguraikan berbagai sumber kesedihan manusia, seperti dari rasa gagal, kehilangan, kesepian, hingga tekanan hidup, yang mana buku ini mengarahkan kita semua kembali kepada nilai-nilai Quran dan Sunnah. Kita diingatkan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan spiritual yang tertinggi. Di sini terlihat jelas hubungan antara buku ini dengan pemikiran Islam. Sebab dalam Islam, berpikir bukan hanya tentang logika, tapi juga tentang merenungi makna hidup, dan mungkin memahami hakikat ujian dan menemukan nilai-nilai ilahiyah dalam setiap peristiwanya. Dalam Al-Quran, Allah juga sering berulang kali bertanya, "Afala tatafakkarun?" Tidakkah kalian berpikir? Atau "Afala taqilun?" Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Nah, ini menunjukkan bahwa Islam ini sangat mendorong aktivitas intelektual dan spiritual, tidak hanya dalam urusan hukum dan teologi, tapi juga dalam menyikapi realitas hidup, termasuk rasa sedih dan kecewa. Buku ini juga sangat relevan dengan semangat Islam ulil albab, yang mana Islam yang dijalankan oleh orang-orang yang menggunakan akal, hati, serta imannya secara bersamaan. Dalam konteks ulil albab, orang yang tidak sedih bukan berarti orang yang tidak pernah merasa sedih, tapi dia adalah dia tahu bagaimana harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpikir dengan jernih dan hati yang ikhlas.
Salah satu kutipan favorit saya dalam buku ini adalah kebahagiaan bukan berasal dari luar, melainkan dari hati yang yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sejalan dengan teologi Islam bahwa takdir itu adalah bagian dari iman. Dan kebahagiaan bukan terletak pada keadaan, tetapi pada cara kita memaknai keadaan itu sendiri. Jadi teman-teman, buku Jangan Bersedih ini bukan hanya buku untuk menyemangati, tetapi juga untuk mendidik kita cara berpikir Islami dalam menghadapi realitas. Buku ini adalah salah satu refleksi dari pemikiran Islam dalam bentuk paling sederhana dan membumi, secara bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita mendekat kepada Allah dalam setiap situasi. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang berpikir yang dikehendaki Al-Quran, yang mana menjadi generasi ulil albab yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga rajin berpikir, merenung, dan terus belajar dari pengalaman hidup dengan kacamata iman. Sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.